Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak DJ selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Dalam video kali ini, kami dari kelompok A akan memaparkan materi pertemuan 10 yaitu tentang manajemen penjadwalan proyek. Kelompok kami juga sudah membuat sebuah inovasi profil perusahaan bernama Innoventra. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu dan skop kami di Innoventra. Pada inovasi perusahaan ini, saya sendiri Indah Farida bertindak sebagai CEO yang mengatur strategis arah tim. Kemudian ada Pankrasius Aryo Wicaksono selaku CTO yang memegang kendali arsitektur teknologi, dan Mirza Rabani Kobandara selaku COO yang memastikan operasional harian proyek kami berjalan dengan mulus. Nah, lalu apakah sebenarnya Innoventra itu? Jadi, Innoventra dirancang sebagai perusahaan digital yang fokus pada pengembangan sistem informasi untuk membantu UMKM, sekolah, maupun organisasi melakukan digitalisasi proses bisnis. Visi kami adalah menjadi perusahaan teknologi yang inovatif dan terpercaya. Bagaimanakah caranya? Yaitu dengan misi-misi kami ada 5 poin, yaitu dengan mengubah proses bisnis yang dulunya serba manual, ribet, dan berantakan menjadi proses digital yang praktis, terstruktur, dan efisien melalui solusi teknologi yang ramah pengguna. Baik, untuk Innoventra segitu saja. Selanjutnya adalah mengenai materi pertemuan 10 yaitu manajemen penjadwalan proyek. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah kenapa sih jadwal itu penting banget dalam sistem proyek informasi? Jadi jawabannya adalah karena jadwal itu bisa dibilang sebagai arah ataupun kompas dalam operational team. Tanpa arah yang jelas, koordinasi antara programmer, analis bisnis, ataupun desainer UI UX pasti bakal berantakan dan tumpang tindih atau bisa disebut sebagai overlapping. Jadi jadwal inilah yang membantu kita untuk mendeteksi potensi-potensi keterlambatan sejak dini sebelum semuanya terlambat. Kemudian dalam dunia manajemen proyek ini ada satu hukum mutlak yang dinamakan triple constraint atau batasan utama proyek, di mana sebuah proyek terikat oleh 3 pilar, yaitu waktu atau time, biaya atau cost, dan ruang lingkup atau scope. Jadi ketiganya ini termasuk terhubung. Jadi contohnya jika tiba-tiba seorang klien minta tambah fitur sesuatu, tapi di tengah pengembangan dari semua aplikasi itu. Jadi skopnya akan bertambah, maka secara otomatis durasi kerjanya pasti juga akan ikut bertambah dan juga anggarannya juga bisa jadi bertambah. Jadi tugas jadwal yang matang adalah menjaga ketiga batas ini tetap seimbang. Kemudian dampak dari penjadwalan yang buruk itu apa sih? Jadi bakal ada risiko domino berupa kerugian finansial, degradasi kualitas, perangkat lunak, dan penyimpangan biaya. Nah, bayangkan kalau kita gagal atau asal-asalan bikin jadwal, dampaknya mungkin akan langsung dirasakan oleh setiap tim yang sedang bekerja. Yang pertama adalah ada deviasi besar, alias rencana awal dengan kenyataan di lapangan itu beda jauh. Kedua, distribusi biaya yang tidak merata, karena kerjaannya menumpuk di akhir dan misalkan di awal masih semua pada santai dan di akhir bisa jadi menumpuk dan tidak sesuai dengan jadwal. Kemudian memicu kerugian finansial ataupun distribusi biaya tidak merata karena anggaran pengeluaran harian proyeknya terus bertambah. Selanjutnya adalah proses manajemen penjadwalan. Jadi prosesnya ini ada 8. Jadi 8 tahapan utama ini mengacu pada praktik yang terbaik untuk manajemen proyek ini. Yang pertama itu adalah plan schedule management, yaitu ini tuh sebagai tahap awal untuk menentukan kebijakan, metodologi, serta instrumen yang akan digunakan dalam membuat, memantau, dan melaporkan jadwal proyek. Kemudian adalah define the project activities, di mana di sini kita melakukan identifikasi dan dekomposisi seluruh tindakan spesifik atau tugas-tugas detail yang harus dilakukan untuk menghasilkan target proyek. Kemudian determine dependencies, jadi kita harus menganalisis jenis-jenis ketergantungan antar aktivitas, baik yang bersifat wajib secara teknis maupun ketergantungan pada pihak luar. Kemudian ada sequence activities, di mana di sini kita melakukan proses menyusun dan mendokumentasikan hubungan logis, urutan kerja antara tugas-tugas yang membentuk peta jaringan pengerjaan proyek yang jelas.
Kemudian estimate resources, di mana kita bisa memperkirakan jenis, jumlah, serta karakteristik sumber daya manusia maupun material yang dibutuhkan ataupun digunakan untuk menyelesaikan setiap aktivitas dalam proyek tersebut. Kemudian estimate durations, tentu saja kita harus estimasi berapa sih jumlah waktu dan periode yang kita butuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas ini per tim ataupun per individu. Kemudian we can develop the project schedule, di mana kita bisa mengintegrasikan seluruh tugas, durasi, dan kebutuhan sumber daya untuk menyusun model-model jadwal atau lini masa proyek secara utuh. And then the last is monitor and control. Jadi kita di sini harus memonitoring ataupun mengawasi secara berkala untuk melacak realisasi kemajuan proyek ini di lapangan dan mengendalikan perubahan agar tetap sesuai dengan rencana jadwalnya. Kemudian itu 8 proses dalam proses manajemen penjadwalan. Kemudian nah, untuk lebih jelasnya kita bisa breakdown lagi di tahap-tahap yang tadi sudah saya sebutkan menjadi beberapa tahap-tahap besar. Yang pertama adalah plan schedule management. Di tahap ini kita bisa menetapkan dokumen kebijakan, metodologi, dan instrumen pengukuran progres jadwal. Tahap ini biasanya berfokus pada penyusunan buku panduan ataupun aturan dalam bagaimana sih jadwal proyek itu dikelola, dan dalam proses ini bisa ditentukan juga unit pengukuran waktu yang digunakan, misalkan jam atau hari kerja, tingkat akurasi estimasi, serta ambang batas toleransi keterlambatannya. Kemudian setelah itu kita bisa define activities. Biasanya define activities ini menggunakan WBS ataupun work breakdown structure. Di sini sistem yang besar itu akan didetailin satu persatu menjadi tugas-tugas kecil sehingga semua operational team bisa bekerja dan bekerja sesuai skop mereka. Jadi di sini tuh proses ini mengidentifikasi seluruh daftar aktivitas mendetail yang diperlukan untuk menghasilkan produk ataupun output. Next adalah milestone. Jadi milestone ini adalah alat monitoring yang sangat efektif bagi manajemen tingkat atas ataupun eksekutif stakeholder. Jadi berbeda dengan tugas yang biasa, milestone ini durasinya 0 karena dia bukan pekerjaan melainkan penanda atau indikator kesuksesan dari sebuah phase krusial. Misalkan milestone ini dibagi menjadi beberapa 1-10, kemudian per milestone ini mereka punya sebuah tujuan yang misalkan di milestone pertama tuh mereka butuh desain UI-nya sudah selesai ataupun semua PRD or BRD-nya sudah selesai gitu. The next is sequence activities atau mengurutkan tugas. Jadi di sini tuh kita menyusun urutan tugas menggunakan diagram jaring atau network diagram. Jadi bisa dilihat dari inputnya ada project management plan, schedule management plan, project documents, enterprise environmental factors, organizational personal asset, hingga outputnya adalah project schedule network diagram. Jadi di tahap ini manajer proyek harus menentukan hubungan ketergantungan, misalkan hubungan finish to start, di mana proses coding halaman dashboard tidak dapat dimulai sebelum wireframe atau desain UI disetujui secara final oleh klien. And the next is jenis-jenis dependensi aktivitas ini apa aja sih? Jadi bisa kita lihat dengan critical path. Jadi dalam gambar ini juga terlihat hubungan antara garis-garis tersebut, berarti mereka masih ketergantungan. Jadi ketergantungan ini berarti sebuah aktivitas itu akan menentukan jalur-jalur kritis dari awal hingga akhir siklus proyek, dan jenis-jenis dependensi ini bisa membantu tim untuk mengidentifikasi aktivitas mana saja yang tidak boleh didahului ataupun terlambat. Yang pertama adalah mandatory dependensi, yaitu ketergantungan hukum alam atau logika keras yang tidak bisa ditawar. Contohnya adalah coding dulu baru testing. Kemudian discretionary dependency, yaitu ketergantungan berdasarkan praktik terbaik ataupun kebijakan internal tim. Kemudian external dependency, ketergantungan pada pihak luar di luar kendali langsung dari tim proyek. Contohnya adalah menunggu rilis API dari vendor pihak ketiga, misalkan jika pakai vendor. Kemudian internal dependency itu ketergantungan antara aktivitas di dalam kendali internal proyek ataupun tim itu sendiri. Jadi intinya dengan kita tahu dependensi ini, kita bisa tahu aktivitas mana yang tidak boleh diduluani ataupun tidak boleh telat, karena jika telat ataupun kita langkahi tidak sesuai urutan, maka bisa menyebabkan kegagalan proyek ataupun jadwalnya yang berubah-ubah.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan 4 hubungan antara aktivitas. 4 hubungan antara aktivitas yaitu keterkaitan atau dependensi antara suatu aktivitas dengan aktivitas lainnya dalam suatu proyek. Hubungan ini menentukan urutan pekerjaan aktivitas, kapan suatu aktivitas bisa dimulai atau selesai, serta bagaimana aktivitas saling mempengaruhi dalam timeline proyek. Untuk contohnya ada hubungan finish to start, yaitu aktivitas B baru bisa mulai setelah aktivitas A selesai. Contohnya testing dimulai setelah coding selesai. Lalu ada hubungan start to start, yaitu aktivitas B bisa mulai setelah aktivitas A mulai. Contohnya yaitu ada dokumentasi teknis bisa mulai ketika proses coding sudah berjalan. Lalu ada hubungan finish to start, yaitu aktivitas B baru bisa selesai setelah aktivitas A selesai. Yaitu contohnya quality control bisa selesai setelah proses produksi selesai. Lalu terakhir ada hubungan start to finish, yaitu aktivitas B baru bisa selesai setelah aktivitas A mulai. Yaitu contoh tugas lama baru mulai selesai setelah tugas pengganti mulai bekerja. Selanjutnya ada estimasi durasi aktivitas, yaitu proses memperkirakan beberapa lama waktu suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam proyek. Estimasi ini tidak hanya tergantung pada jenis pekerjaan, tetapi juga harus mempertimbangkan kompleksitas tugas, kemampuan tim, ketersediaan waktu, resiko hambatan, serta ketergantungan dengan aktivitas lain. Dalam praktiknya, estimasi sering menggunakan pendekatan optimis, paling mungkin, dan pesimis agar hasilnya lebih realistis. Lalu ada perbedaan effort dan duration. Selain itu, penting juga untuk memahami perbedaan antara effort dan duration. Effort ini adalah jumlah waktu kerja aktif yang benar-benar digunakan untuk pengerjaan suatu tugas. Sedangkan duration adalah rentang waktu kalender dari awal hingga tugas tersebut selesai. Keduanya tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh ketersediaan waktu kerja, bagian tugas, serta kondisi proyek. Lalu ada develop schedule, menyusun jadwal proyek. Develop schedule adalah proses menyusun jadwal proyek dengan menentukan waktu mulai dan selesai setiap aktivitas berdasarkan urutan dan estimasi durasi. Proses ini menggunakan tools seperti Gantt chart, network diagram, PERT, dan CPM untuk menggambarkan hubungan antara aktivitas serta mengidentifikasi aktivitas kritis. Yang pertama ada Gantt chart yang bisa dilihat di gambar yang atas, yaitu alat visual berbentuk bar horizontal yang menunjukkan daftar aktivitas, waktu mulai, waktu selesai, durasi, dan aktivitas yang bisa berjalan paralel. Cocok untuk komunikasi progres proyek kepada tim dan stakeholder. Lalu ada network diagram yang bisa dilihat di gambar bawah, yaitu gambaran hubungan antara aktivitas dalam bentuk jaringan. Ini dapat membantu melihat aktivitas yang harus didahulukan, aktivitas yang bisa berjalan paralel, jalur aktivitas yang menentukan durasi proyek, dan titik resiko keterlambatan. Lalu ke metode penjadwalan PERT dan CPM. Yang pertama ada PERT, yaitu PERT atau Program Evaluation dan Review Teknik. Nah, PERT ini adalah metode penjadwalan proyek yang digunakan untuk memperkirakan waktu penyelesaian aktivitas ketika durasi pekerjaan masih belum pasti. PERT ini menggunakan 3 estimasi waktu, yaitu optimis, paling mungkin, dan pesimis, sehingga cocok untuk proyek yang memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Lalu ada CPM atau Critical Path Method. CPM adalah metode penjadwalan proyek yang digunakan untuk menentukan jalur kritis atau rangkaian aktivitas yang paling menentukan lama proyek selesai. CPM ini cocok digunakan ketika durasi aktivitas sudah dapat diperkirakan dengan jelas dan membantu mengetahui aktivitas yang tidak boleh terlambat. Nah, untuk perbedaan antara PERT dan CPM, pertama di aspek fokusnya, PERT ini memiliki fokus estimasi waktu proyek. Kalau CPM fokusnya pada jalur kritis proyek. Untuk sifat fokusnya, seperti ini bersifat probabilistik ya, atau belum pasti. Untuk CPM itu sifat waktunya deterministik atau lebih pasti. Untuk estimasi waktunya seperti ini menggunakan 3 waktu: optimis, normal, dan pesimis.
Untuk kalau CPM itu menggunakan satu estimasi waktu. Nah, part ini cocok untuk proyek baru atau proyek yang memiliki ketidakpastian yang tinggi. Eh, Kalau CPM ini cocok untuk proyek yang aktivitas sudah jelas. Untuk tujuan utama PERT ini mengurangi resiko ketidakpastian waktu. Kalau CPM ini menentukan aktivitas kritis dan durasi proyek. Contoh dari PERT ini ada di pengembangan sistem baru. Untuk contoh penggunaan CPM dapat bisa dilihat dalam proyek dengan proses yang rutin dan terukur. Oke, selanjutnya ada critical path, yaitu rangkaian aktivitas terpanjang dalam suatu network diagram yang menentukan total waktu penyelesaian proyek. Jalur ini terdiri dari aktivitas-aktivitas yang sering bergantung dan harus diselesaikan tepat waktu agar proyek dapat mengalami keterlambatan, tidak mengalami keterlambatan. Karena itu, aktivitas pada jalur kritis tidak memiliki waktu toleransi untuk ditunda. Jika salah satu aktivitas pada critical path terlambat, maka waktu penyelesaian seluruh proyek juga akan ikut mundur. Sebaliknya, percepatan pada aktivitas di jalur kritis dapat membantu mempercepat penyelesaian proyek secara keseluruhan. Dengan mengetahui critical path, project manager dapat lebih fokus dalam mengawasi aktivitas yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan proyek. Contohnya, dalam proyek pengembangan aplikasi, proses testing tidak dapat dilakukan sebelum coding utama selesai. Jika coding terlambat, maka testing dan implementasi juga akan tertunda sehingga deadline proyek dapat meleset. Masuk ke bagian selanjutnya yaitu terdapat konsep slack atau float. Slack atau float sendiri ialah suatu waktu longgar yang dimiliki oleh suatu aktivitas sebelum keterlambatannya berdampak pada jadwal proyek. Pada visual di sebelah kanan terdapat dua jenis aktivitas. Aktivitas yang berwarna merah ialah aktivitas kritis dengan total floatnya sama dengan 0. Artinya aktivitas ini tidak punya ruang keterlambatan. Kalau aktivitas kritis terlambat, maka deadline proyek bisa ikut mundur. Sementara itu, aktivitas yang berwarna biru yaitu aktivitas non-kritis. Pada contoh ini, aktivitas non-kritis memiliki slack selama 4 hari. Artinya, aktivitas tersebut masih bisa ditunda maksimal 4 hari tanpa mengubah deadline proyek. Di bagian bawah juga dijelaskan rumus total float, yaitu TF sama dengan LF kurangi EF, di mana TF sendiri ialah total float, kemudian LF sendiri ialah latest finish, dan EF ialah earliest finish. Rumus ini digunakan untuk menghitung seberapa besar ruang toleransi suatu aktivitas dalam jadwal. Jadi, slack atau float membantu project manager membedakan aktivitas mana yang harus dijaga ketat dan aktivitas mana yang masih punya fleksibilitas. Setelah mengetahui aktivitas mana yang punya toleransi dan mana yang tidak, langkah berikutnya ialah control schedule. Control schedule ialah proses memantau jadwal proyek, membandingkan rencana dengan realisasi, lalu mengambil tindakan jika terjadi penyimpangan. Jika kita lihat visual di sebelah kanan, alurnya dimulai dari baseline, yaitu jadwal awal yang sudah disepakati. Setelah proyek berjalan, kita melihat actual progress, yaitu progres aktual di lapangan. Dari situ muncul variance, yaitu selisih antara rencana dan realisasi. Pada contoh tersebut di dalam PPT, yaitu aktivitas desain UI masih aman karena rencana dan aktualnya sama-sama selesai di hari ketiga. Akan tetapi, aktivitas back-end-nya direncanakan selesai di hari kelima, tetapi aktualnya baru selesai di hari ketujuh. Berarti ada delay selama 2 hari. Karena back-end terlambat, aktivitas testing menjadi berisiko ikut bergeser. Maka perlu dilakukan corrective action, misalnya menambah bantuan, mengubah prioritas, mempercepat aktivitas kritis, atau memperbarui jadwal. Jadi, kontrol schedule bukan hanya mengecek pekerjaan selesai atau belum, tetapi juga melihat dampak keterlambatan dan menentukan tindakan agar proyek tetap terkendali. Kemudian yang selanjutnya, untuk mendukung control schedule, salah satu visual yang digunakan ialah tracking gun. Tracking gun membandingkan antara plan, schedule, dan actual progress. Jadi kita tidak hanya melihat jadwal rencana, tetapi juga bisa melihat apakah realisasinya masih sesuai atau sudah bergeser. Kemudian pada visual di sebelah kanan, di PPT ini, seperti yang bisa dilihat, ada 3 warna utama. Warna hijau menunjukkan aktivitas yang masih sesuai rencana, warna merah menunjukkan aktivitas yang terlambat, dan warna kuning menunjukkan aktivitas yang beresiko. Contohnya pada bagian back-end,
Plan schedule menunjukkan backend seharusnya selesai di hari kelima, namun actual progress menunjukkan backend baru selesai di hari ketujuh. Karena itu muncul delay 2 hari. Dampaknya terlihat pada bagian testing. Karena testing bergantung pada backend, maka testing menjadi berisiko ikut mundur. Jadi, dengan gambaran ini bisa membantu kita melihat efek domino dari keterlambatan suatu aktivitas terhadap aktivitas berikutnya. Dengan tracking gun, seorang project manager bisa membaca pergeseran jadwal secara lebih cepat dan terdapat visualisasinya, lalu menentukan apakah perlu corrective action atau tidak. Kemudian yang selanjutnya terdapat percepatan proyek, yaitu sebuah upaya jikalau terjadi delay atau keterlambatan seperti pada contoh kasus yang kami berikan ini. Percepatan proyek dilakukan ketika jadwal mulai menyimpang dari rencana. Tetapi percepatan proyek bukan berarti semua pekerjaan harus dikejar atau harus dikebut. Pada gambaran di sebelah kiri, alurnya dimulai dari delay yang terjadi. Setelah itu, tim perlu mengidentifikasi aktivitas yang menyebabkan keterlambatan. Kemudian aktivitas tersebut dicek apakah masuk ke critical path atau tidak. Jika aktivitas tersebut termasuk aktivitas kritis, maka percepatan harus difokuskan ke aktivitas itu. Karena aktivitas kritis langsung mempengaruhi durasi akhir proyek. Namun, jika aktivitas tersebut adalah aktivitas non-kritis, maka tidak selalu harus dipercepat. Bisa saja cukup menggunakan Slack atau menggeser jadwal selama tidak mengganggu deadline. Dua kotak di sebelah kanan ini di dalam PPT menegaskan yaitu kalau critical path first berarti percepatan paling efektif dilakukan pada jalur kritis. Sedangkan di sini juga terdapat selective acceleration, berarti tidak semua pekerjaan harus dikebut. Jadi intinya percepatan proyek itu harus dilakukan secara selektif dan mengutamakan prioritas yang harus diselesaikan. Kemudian salah satu teknik dalam percepatan proyek ialah project crashing. Project crashing adalah teknik mempercepat durasi proyek dengan menambah sumber daya pada aktivitas tertentu. Bentuknya bisa berupa lembur, menambah anggota, membagi ulang tugas, memakai tools tambahan, atau mungkin juga bantuan dari pihak luar. Pada gambaran di sebelah kanan ini, alurnya cukup jelas. Yang pertama ada critical activity delay. Artinya aktivitas kritis mengalami keterlambatan. Kemudian dilakukan add resources atau penambahan sumber daya. Dampaknya durasinya bisa jadi lebih pendek atau istilahnya shorter duration. Namun pada bagian bawah, gambarannya bagian bawah menunjukkan trade-off-nya. Ketika durasi proyek menurun, biaya atau risiko biasanya meningkat. Jadi project crashing memang bisa mempercepat proyek tetapi tidak gratis. Hal ini juga ditegaskan di bagian bawah pada PPT kami, yaitu bentuk crashing bisa berupa lembur, penambahan anggota, kemudian juga membagi ulang tugas, terus tambahan, atau harus menambah bantuan dari pihak luar. Tetapi konsekuensinya bisa berupa biayanya yang naik, koordinasinya bisa jadi lebih sulit, resiko errornya menjadi lebih meningkat, bisa saja kualitasnya menurun, bahkan tim bisa lebih mudah burnout. Jadi project crashing ialah keputusan strategis untuk menukar tambahan sumber daya dengan pengurangan durasi proyek. Kemudian yang selanjutnya di sini terdapat prinsip percepatan proyek yang baik. Pada gambaran di sebelah kanan, di sini terdapat sebuah diagram, yaitu beberapa pertanyaan sebelum mempercepat proyek. Yang pertama, apakah aktivitas ini termasuk ke dalam critical path? Kemudian yang kedua, apakah aktivitas ini bisa dipercepat tanpa menurunkan kualitas? Kalau tidak, maka perlu mencari alternatif lain atau menerima risikonya. Kemudian yang ketiga, apakah biaya dan risikonya masih masuk akal? Kalau tidak masuk akal, maka keputusan percepatan perlu dievaluasi ulang. Kalau dari sekian pertanyaan tadi jawabannya aman, barulah aktivitas tersebut layak dipercepat secara terencana. Jadi percepatan yang baik bukan asal cepat, tetapi juga tepat sasaran, melihat fokusnya di critical path, apakah ada yang perlu dipercepat atau tidak, kemudian dipertimbangkan lagi untuk seperti biaya, risiko, dan kualitas, dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada sebuah mini case, yaitu proyek aplikasi peminjaman buku. Di sini sedikit contoh yang lebih konkret agar bisa melihat gambaran dari case-case tadi, dari step-step tadi. Yang pertama, proyek dimulai dari A, yaitu menganalisis kebutuhan selama 2 hari. Setelah itu, pekerjaan akan bercabang menjadi 2 aktivitas yang bisa berjalan secara paralel.
Yang pertama mulai dari desain database, kemudian desain UI yang masing-masingnya 2 hari. Setelah desain database selesai, kita bisa melanjutkan ke coding backend selama 4 hari. Setelah desain UI selesai, tim bisa lanjut ke coding frontend selama 4 hari. Kemudian backend dan frontend bertemu di step F, yaitu integrasi, di mana integrasi ini membutuhkan waktu selama 2 hari. Kemudian setelah integrasi selesai, maka akan masuk ke tahap testing selama 2 hari, dan yang selanjutnya ialah dokumentasi dan presentasi selama 2 hari. Dari gambaran ini, dari gambar diagram ini tuh kita bisa memetakan kalau proyek sistem informasi itu tidak selalu berjalan lurus satu per satu. Ada aktivitas yang bisa berjalan secara paralel, secara berbarengan, untuk tujuannya biasanya ialah untuk menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi. Kalau backend terlambat, integrasi bisa ikut mundur. Kalau salah satu step di dalam paralel ini terlambat, maka step-step selanjutnya, terutama pada tahap integrasi, itu bisa mengalami delay atau mengalami pemunduran waktu. Sehingga ini case ini menggambarkan contoh kenapa dependensi dan critical path itu serta counter schedule penting dalam proyek sistem informasi. Kemudian yang selanjutnya ya terdapat kesalahan umum dalam penjadwalan proyek. Di sini kesalahan umum itu di sini digambarkan di dalam PPT ada beberapa kesalahan umum. Seperti menganggap semua aktivitas bisa dikerjakan secara bersamaan, kemudian tidak memetakan dependensinya, estimasi waktu yang terlalu optimis, tidak membedakan duration dan effort, tidak menyediakan slack atau toleransi, kemudian baru mengecek progres saat mendekati deadline dan mempercepat aktivitas yang tidak berdampak pada deadline. Di sini juga di sebelah kanan kami menggambarkan pola cause and effect dimulai dari kesalahan jadwal. Ketika jadwal salah disusun, dependensi menjadi tidak jelas. Ketika dependensi tidak jelas, aktivitas bisa menjadi ikut terlambat. Jadi aktivitas yang terlambat yang di dalam critical path itu critical path-nya bisa terganggu. Akhirnya deadline proyek jadi mundur. Nah, di sini kami memberikan insight kalau deadline itu bukan satu-satunya masalah ketika kita sedang mengerjakan proyek. Masalah sebenarnya adalah ketika tim kita tidak tahu aktivitas mana yang bisa membuat deadline gagal atau aktivitas mana yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu agar bisa mencapai target. Jadi penjadwalan yang baik membantu tim melihat risiko lebih awal, bukan baru panik ketika deadline sudah dekat. Kemudian di sini juga ada jadwal sebagai alat komunikasi. Pada gambaran di PPT kami ini, jadwal ialah di sini kami gambarkan berada di tengah-tengah dan terhubung dengan beberapa pihak yaitu project manager, tim developer, stakeholder, dan tim dokumentasi. Artinya semua pihak menggunakan jadwal sebagai acuan yang sama. Project manager menggunakan jadwal untuk memantau progres, tim developer menggunakan jadwal untuk memahami kapan aktivitas teknis harus selesai, tim dokumentasi menggunakan jadwal untuk tahu kapan laporan bisa difinalkan, stakeholder menggunakan jadwal untuk melihat apakah proyek masih sesuai rencana. Di kiri slide juga dijelaskan bahwa jadwal membantu menjelaskan prioritas, tanggung jawab, dependensi antar pekerjaan, dampak keterlambatan, dan menjadi dasar pengambilan keputusan ketika proyek berubah. Jadi jadwal yang baik bukan berarti proyek berjalan dengan sempurna. Tetapi ketika terjadi perubahan, jadwal tersebut bisa membantu tim memahami bagian mana yang terdampak dan apa yang harus dilakukan. Kesimpulannya, pada pertemuan ini, pertemuan 10 mengenai manajemen penjadwalan proyek, tidak hanya berhenti pada penyusunan timeline saja, lebih dari itu. Penjadwalan menjadi cara untuk mengarahkan, memantau, dan mengendalikan jalannya proyek agar tetap sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan. Dalam konteks proyek SI, jadwal membantu tim memahami urutan pekerjaan, hubungan antara aktivitas, serta aktivitas mana yang memiliki pengaruh paling besar. Selain itu, konsep seperti dependensi, Gantt chart, PERT atau CPM, critical path, slack float, dan lain-lainnya menunjukkan kalau penjadwalan bukan hanya terbatas sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai pengambilan keputusan. Ketika proyek menyimpang dari rencana, project manager itu harus cepat, tepat, melihat berdasarkan kondisi jadwal yang sudah ditentukan. Jadi jadwal yang baik bukan hanya membuat proyek terlihat rapi, tetapi juga membantu tim bekerja secara lebih terarah, sadar terhadap risiko yang akan dihadapi, dan lebih siap menghadapi perubahan selama proyek berlangsung.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Sekian dari kelompok A. Terima kasih.